Bab 42. Hampir salah paham lagi. Malam itu Cira sulit sekali memejamkan matanya. Ia masih teringat bagaimana Denisa mencumi bubur Arun. Entah kenapa itu mengganggu sekali pikirannya. Pagi ini Cira bangun dengan sakit di kepalanya. Ia merasa pusing mungkin karena kurang tidur. Cira memutuskan untuk jalan sebentar sambil menghirup udara pagi agar pikirannya lebih tenang. Ia duduk di gazebo sambil memandang jauh menerawang mengingat kembali kejadian tadi malam. Kenapa hatiku terasa sakit melihat Tuan Arun bercumian dengan Nona Denisa? Apa hakku untuk cemburu? Tapi ini benar sakit, dadaku terasa sesak. Cira berperang dengan batinnya sendiri, sambil terus memegangi dadanya. Entah kenapa kejadian yang begitu singkat itu membuatnya tidak percaya dan menganggap Arun adalah seorang pria brengsek yang suka mempermainkan perasaan wanita. Lantas bagaimana kalau Gio tahu dan marah? Marah tentu saja itu akan membuat pekerjaannya bertambah. Ya Tuhan, Cira, kau tidak sedang jatuh cinta dengan tuanmu itu kan? Hati kecil Cira bertanya. Ingat perjanjianmu dengan Gio yang tidak akan mengambil perhatian dan cinta Tuan Arun. Ayo Cira, kembali lagi pada tekad awalmu yang mencari pekerjaan untuk membantu orang tuamu dan juga membuat Gio menjadi anak yang baik. Cira menoleh dan melihat Pak Uwo sudah di belakangnya. Sedang apa? Kenapa matamu berkaca-kaca? Aku kangen dengan ayah dan ibu, dengan cepat Cira beralasan. Wah, kontak batin kalian memang kuat. Nih, Syamsuddin menyerahkan handphonenya. Tadi ibumu menelepon. Kok bisa di handphonenya Pak Uwo? Bisa. HP-mu mana? Cira mencari di saku celana dan tidak menemukannya. Ah iya, aku lupa. HP-ku sedang aku cas di kamar. Sudah telepon dulu ibumu sana. Dia khawatir. Oh ya Pak Uwo, sebenarnya cuti bekerjaku sudah hampir dekat. Awalnya aku tidak ingin pulang dan konsentrasi untuk mengajar Gio, tapi karena aku kangen dengan ayah dan ibu sepertinya aku akan mengambil cuti itu. Tidak apa-apa, asalkan kau berbicara baik-baik dengan Tuan pasti akan diizinkan. Setelah berbicara dengan Syamsuddin, Cira segera kembali ke kamarnya. Pertama ia ingin menangis tanpa diganggu oleh orang lain, yang kedua ia ingin meluapkan rindu pada orang tuanya di kampung. Pikirannya masih kalut hingga ia tidak melihat siapa yang ada di lorong menunggunya. Hei, Cira masih diam saja dan terus melangkah menuju kamarnya. Hei, bodoh, kau berani mengabaikan panggilan nonaku. Dengan kasar Billy menarik tangan Cira. Au, sakit, teriak Cira. Tampak tangan Cira memerah akibat kuku panjang milik Billy. Walau ia gemulai, pada dasarnya fisiknya masih seorang laki-laki yang kuat. Oleh sebab itu dengan sekali cengkeraman saja membuat kulit Cira menjadi merah dan terasa perih. Itu karena kau mengabaikan nonaku. Rasakan. Dengan satu gerakan Cira bisa membalikkan keadaan. Ia memelintir tangan Billy ke belakang. Au, aduh sakit. Nona tolong aku. Rengek Billy. Cira, lepaskan. Teriak Denisa. Tidak, dia harus minta maaf padaku, jawab Cira dengan tegas. Salah dia apa? Hah. Dia menarik tanganku dengan tiba-tiba tanpa aku tahu permasalahannya. Kenapa kau begitu emosi? Kau marah karena semalam melihat kami bercumian. Itu untuk membuktikan bahwa Arun adalah milikku. Aku sama sekali tidak peduli, jawab Cira. Kau hanya sengaja mencari gara-gara. Apa salahku? Cira meninggikan suaranya. Kau tuli, Cira. Kami memanggilmu tapi dengan sombongnya kau melewati kami. Ingat, kau bukan nyonya rumah di sini. Oh, siapa yang menganggap nyonya rumah di sini? Tidak ada nona. Saya memang betul tidak dengar. Cira menjawab dengan masih mengunci tangan Billy ke belakang. Ia sangat emosi karena mereka menyerang fisiknya. Plak, dengan tiba-tiba Denisa menamparkan Cira. Hei, Cira sangat terkejut dengan tindakan tiba-tiba Denisa. Dengan spontan ia mendorong tubuh Denisa hanya dengan satu tangan.
Denisa yang tahu kalau ada Arun di belakang pura-pura terjatuh. Cira sangat keheranan bagaimana bisa Denisa terjatuh ke belakang padahal ia tidak menggunakan kekuatan penuh, mustahil bisa jatuh. Cira, teriak Arun. Oh, akhirnya aku tahu apa maksud dari semua ini. Kali ini aku kalah strategi dengannya. Oke, aku ikuti permainanmu, pikir Cira berusaha tenang. Padahal darahnya mendidih karena emosi. Ia melepaskan Billy. Arun membantu Denisa berdiri, dengan segera Denisa melancarkan sandiwaranya. Arun, tubuhku sakit, rengeknya sambil memeluk tubuh Arun. Pemandangan itu membuat Cira semakin muak dengan mereka berdua. Apa yang terjadi di sini? Arun menatap Cira seolah meminta jawaban. Tanya saja pada Nona Denisa Tuan, jawab Cira. Karena seberapa kerasnya ia menjelaskan hasilnya pasti ia yang salah. Arun beralih pada Denisa yang matanya sudah merah dan mengeluarkan air mata. Denisa, apa yang terjadi? Arun, kau tahu sendiri kan tadi dia mendorongku begitu keras hingga aku terjatuh, jelas Denisa. Pasti ada pemicu kenapa Cira melakukan itu padamu. Aku tidak tahu, aku tadi memanggilnya karena ingin bertanya tentang kemajuan Gio. Mungkin Cira tidak mau aku ikut campur jadi dia marah, jawab Denisa dengan isak tangis. Kau tahu kan sejak dulu aku tidak pernah diperlakukan kasar seperti ini Arun. Iya Tuan, bahkan tangan saya juga dipelintir olehnya Tuan, sahut Billy. Lihat ini, ia memperlihatkan tangannya yang merah. Arun terdiam, ia berusaha mendengar penjelasan dari berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Cira, aku masih menunggu penjelasan darimu. Aku tidak mau salah dalam mengambil keputusan. Cira terdiam cukup lama, terus terang ia sangat lelah. Sejak ada Denisa apa yang dia lakukan selalu tampak salah. Apa yang Tuan lihat tadi benar. Aku hanya melihat kau mendorong Denisa. Aku tidak tahu kejadian sebelumnya, ucap Arun. Aku tahu kamu tidak mungkin berbuat seperti itu. Arun. Kau tidak percaya padaku, pekik Denisa. Diam dulu Denis, aku mau mendengar dari mulut Cira. Cira masih dalam diam, ia sudah malas menjelaskan panjang lebar. Itu benar Tuan, jawabnya sambil menunduk. Cira tatap aku. Cira masih tetap menunduk. Hal itu membuat Arun semakin penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Baiklah jika kamu tidak mau menjelaskan. Kau boleh pergi. Apa? Kau membiarkan sikapnya kurang ajar padaku. Ia harus minta maaf padaku dulu. Sudahlah Denis, urusanku banyak. Dia mungkin tidak sengaja, jawab Arun. Jangan terlalu besarkan urusan kecil seperti ini. Kalau begitu saya permisi dulu Tuan, pamit Denisa. Kau tega padaku Arun. Kau tidak adil padaku. Teriak Denisa histeris sambil meninggalkan Arun karena kesal. Denisa kembali ke kamarnya. Billy, iya Nona, cepat telepon Bian. Tapi Nona, sudah lakukan perintahku, jangan banyak membantah. Billy dengan cepat melakukan panggilan telepon dengan Bian. Halo Tuan Bian, ini Billy, Nonaku mau bicara denganmu. Billy menyerahkan handphonenya pada Denisa. Ada apa Denis? Dasar pembohong. Kapan kau akan menyingkirkan gadis itu? Sabar sayang, pekerjaanku sangat banyak. Oke, kalau kau tidak mau membantuku, aku akan mencari orang lain yang mau melakukannya. Hei, tunggu dulu Denis, jangan terburu-buru, cegah Bian. Dengarkan dulu penjelasanku. Apa? Terus terang aku kesulitan mendekati gadis itu karena penjagaan di perkebunan Arun yang semakin ketat. Apalagi gadis itu selalu di dalam perkebunan dan tidak pernah keluar. Seandainya kau bisa membuatnya keluar dari perkebunan tentu saja aku akan dengan sangat mudah menyingkirkannya. Maksudmu aku harus memancingnya keluar dari perkebunan? Yah, seperti itu. Dan juga tidak akan ada orang yang tahu jika kita singkirkan Cira di luar perkebunan. Tidak ada orang yang akan mencurigaimu. Melihat kalian sering bertengkar. Oke, aku akan berusaha memancingnya keluar. Bagus,
dan juga bersabarlah sayang. Orang yang sabar akan mendapat banyak keuntungan, ucap Biantara yang kemudian menutup panggilan teleponnya. Denisa melempar handphone itu di atas tempat tidur. Ia tampak memikirkan sesuatu. Nona, apa? Aku sangat takut dengan rencana Nona. Sudah diam Billy, kau hanya boleh komentar jika aku suruh. Mengerti? Iya saya mengerti Nona. Cira duduk dengan kasar di atas tempat tidurnya. Kenapa ia tidak mendapat ketenangan? Benar yang dikatakan dengan biktika kehadiran Denisa membuat seisi rumah menjadi tidak tenang seperti dulu. Ada saja permasalahan yang timbul. Cira membuka lacinya, ia mencari obat untuk ruam merah dan sedikit luka akibat kuku Billy. Aduh di mana sih kok nggak ada, gumamnya. Tok, tok, tok. Masuk saja Gio pintunya tidak dikunci, ucap Cira dari dalam kamar, karena yang sering datang kalau tidak Gio, Omar atau Olive. Seseorang membuka pintu. Mencari ini. Tuan, ucap Cira tidak percaya. Mau apa Tuan kemari? Aku lihat tanganmu terluka, aku membawakanmu obat. Oh, terima kasih Tuan. Cira mendekat dan mau mengambil kotak obat itu dari tangan Arun. Akan tetapi Arun mengelak. Duduk, biar aku obati. Saya bisa Tuan. Jangan membantah. Cira akhirnya menyetujui saran Arun, ia segera duduk di pinggir tempat tidur. Dengan telaten Arun membersihkan luka Cira dan kemudian memberinya obat. Arun memandang tajam ke arah Cira, membuat Cira menunduk karena malu. Tangan Arun tiba saja membelai pipi Cira dengan lembut. Sakit. Cira tampak terkejut dengan pertanyaan Arun, apakah sebenarnya tuannya itu melihat kejadian yang sesungguhnya. Cira menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Denisa itu anak yang manja, dulu istriku sangat memanjakannya. Jadi ia masih seperti anak kecil. Tuan tahu kejadian yang sebenarnya? Tidak, tapi aku bisa membaca situasinya. Arun menarik napas sebentar. Aku seorang laki, pasti akan tahu dorongan pelan dari tanganmu tadi tidak akan membuat seseorang terjatuh bahkan anak kecil. Jadi kesimpulanku Denisa hanya pura-pura terjatuh. Denisa dulu juga pernah melakukan hal seperti itu untuk menarik perhatiannya. Hampir saja Tuan salah paham lagi, ucap Cira sambil tersenyum. Tapi maaf Tuan saya belum bisa menjelaskan apa yang terjadi. Itu hanya masalah kecil. Jadi mari kita lupakan saja Tuan. Terima kasih kau sudah sangat mengerti, jawab Arun. Dan aku minta bersabarlah dengan Denisa, ia hanya suka mencari perhatian tapi jika kau sudah mengenalnya ia tidak seburuk sikapnya saat ini. Oh jadi Tuan sengaja kesini ingin membela Denisa. Yah siapa aku ini? Aku hanya seorang guru privat anaknya tidak lebih. Mana mungkin Tuan mau membelaku pikir Cira kecewa. Istirahatlah sebentar sebelum mulai mengajar Gio, aku pergi dulu. Cira hanya melihat kepergian Arun dengan kekecewaan. Aku butuh waktu untuk menyendiri. Sepertinya pulang kampung adalah keputusan yang tepat saat ini. Aku harus mengumpulkan kekuatan dan semangatku seperti dulu lagi, mengembalikan niat awalku bekerja. Bersambung.